Hari Arafah 9 Zulhijjah, jamaah haji akan berkumpul di Padang Arafah, Makkah untuk melakukan wukuf, ibadah puncak haji. Bagi yang tidak berhaji, maka sangat disunahkan berpuasa pada hari itu, di mana fadilahnya akan diampuni dosa 2 tahun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu riwayat, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata bahwa ada seorang Yahudi berkata kepada Umar, Rasulullah bersabda, ada ayat dalam kitab kalian yang kalian membacanya dan seandainya ayat tersebut turun di tengah-tengah orang Yahudi, tentu kami akan menjadikannya sebagai hari perayaan atau hari Id. Ayat apakah itu? Tanya Umar. Ia berkata, ayat yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kuucapkan kepada nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Umar berkata, kami telah mengetahui hal itu, yaitu hari dan tempat di mana ayat tersebut diturunkan pada Nabi SAW. Beliau berdiri di Arafah pada hari Jumat. Hadis riwayat Bukhari nomor 45 dan Muslim nomor 3017. Sebagai seorang muslim, ketika hari Arafah tiba, amalan-amalan yang bisa dilakukan sebagai berikut. Pertama, perbanyak doa, memintalah segala kebutuhan atau hajat. Hari Arafah sebaik-baiknya waktu untuk bermunajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3585. Setiap muslim sangat menginginkan kesempatan untuk melakukan ibadah haji. Salah satu alasannya karena wukuf di Padang Arafah, yaitu salah satu saat di mana doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terangnya. Kedua, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari Arafah, limpahan maghfirah Allah kepada para hamba-hambanya akan mengalir sebagai bentuk keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Aisyah, ia berkata bahwa Nabi bersabda, di antara hari yang Allah banyak membebaskan seseorang dari neraka adalah hari Arafah. Dia akan mendekati mereka lalu menampakkan keutamaan mereka pada para malaikat. Kemudian Allah berfirman, apa yang diinginkan oleh mereka? Hadis riwayat Muslim nomor 1348. Ketiga, menebar kebaikan dan beramal soleh, termasuk bersedekah. Setidaknya totalitas kita yang tidak ikut ibadah haji juga akan mendapat perhatian Allah sekaligus ridhonya. Ucapnya, Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya Allah berbangga kepada para malaikatnya pada sore Arafah dengan orang-orang di Arafah dan berkata, lihatlah keadaan hambaku, mereka mendatangiku dalam keadaan kusut dan berdebu. Hadis riwayat Ahmad. Keempat, puasa Arafah. Bagi yang sedang tidak berhaji, jangan berkecil hati karena dapat menjalankan puasa sunnah tersebut agar mendapat keutamaannya, yakni diampuni segala dosa-dosa. Pada hari Arafah, Allah melimpahkan rahmatnya, memberikan ampunan bagi hambanya karena puasanya. Para setan cemburu, bahkan geram sebab banyaknya ampunan yang dilimpahkan Allah bagi umat Islam. Katanya, sebagaimana dalam salah satu riwayat hadis dijelaskan, Rasulullah bersabda, puasa Arafah 9 Zulhijjah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Puasa Asyura 10 Muharram akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim nomor 1162. Kelima, memperbanyak zikir dan tahlil sebagai tanda peneguhan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari Arafah bisa menjadi momentum yang sangat istimewa, maka perbanyaklah zikir dan kalimat tahlil, salah satu sebagai amalan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Tuturnya, terdapat kalimat tahlil yang dibaca Nabi Muhammad saat hari Arafah, yaitu kalimat utama yang aku dan para nabi ucapkan pada senja hari Arafah adalah La ilaha illa wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, milikinya segala kerajaan, segala pujian, dan Allah yang menguasai segala sesuatu. Hadis riwayat At-Tabrani. Keenam,
mengumandangkan takbir sebagai bentuk kesabaran Allah Azza wa Jalla. Kami pagi-pagi bersama Rasulullah SAW dari Mina menuju Arafah. Di antara kami yang bertalbiyah dan di antara kami yang bertakbir. Hadis riwayat Muslim nomor 1284.